Assalamualaikum. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, suaranya kedengaran nggak? Halo. Halo, suaranya kedengaran kah? Halo, halo, yang di situ. Alhamdulillah. Kalau yang nggak bisa mungkin bisa coba tanya teman-teman yang lain ya, atau mungkin soalnya kalau dikirim pakai email biasa itu terlalu gede ukurannya. Kalau pakai yang lainnya, saya kepikiran soalnya itu karena ukurannya agak besar, jadi agak susah juga. Mungkin nanti pas tatap muka kali ya. Atau misalnya minta tolong sama teman-teman lain, jangan pakai Facebook. Facebook susah juga ngirimnya karena ukurannya besar. Terus apa sih ya? Oh ya, tadi mengingatkan saja tadi untuk nilai habis kelas ini langsung saya kirimkan ya. Terus ada beberapa mungkin yang nanti misalnya saya di pas saya berikan nilai tersebut tidak ada nilai akhir, itu berarti ada tugas yang belum lengkap. Karena saya tunggu sampai batas waktu terakhir itu tidak mungkin masih belum dilengkapi, jadinya saya tidak memberikan nilai akhir, gitu ya. Hanya ada yang ada tugas-tugasnya saja yang saya nilai. Kalau yang lainnya ada beberapa yang sudah apa yang belum lengkap gitu ya, ada cuma 1, 3 atau 4 gitu. Yang lainnya sudah lengkap semua. Terus ini mau ngambil data. Langsung kita mulai aja ya, tapi ini belum semua ya, nggak masalah lah ya. Ya, jadi di buku BSE itu ya yang saya sudah share, bagi yang sudah bisa mengunduhnya, udah dibaca-baca belum atau dilihat-lihat. Jadi kalau buku yang di BSE ini cukup lebih komprehensif kalau menurut saya dan lebih lengkap, dalam artian untuk tugas-tugasnya juga lebih menantang kalau menurut saya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi, kemudian juga nggak cuma di sini di kuliah online, tapi juga nanti ketika kelas online, tapi juga kelas nanti tatap muka. Insya Allah kita ada kelas tatap muka lagi itu tanggal 1 Juni. Mohon maaf suaranya agak ramai ya, di luar ada truk atau truk apa itu, jadi agak ramai sekali di situ. Oke, ini kok kalem-kalem ya malam ini, biasanya udah ramai jam segini. Sehat semua kah? Halo. Alhamdulillah sehat ya. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu karena waktu juga udah jam 9:07. Nanti kita lebih banyak diskusi aja. Oh ini pertanyaan dulu sebentar ya. Apa nilai keseluruhan atau nilai UTS? Semuanya Mbak. Jadi mulai dari nilai tugas, nilai tugas kan ada 2, kemudian UTS, UAS, termasuk keaktifan presensi ya, kehadiran teman-teman. Itu juga ada nilai masing-masing, nanti akan saya share ke teman-teman. Terus kalau misalnya ada nanti kok ini ada yang kosong, ya itu berarti tugasnya belum dikirim, karena sampai saya tunggu beberapa waktu kemarin kan masih ada yang belum juga mengirimkan ke saya gitu. Ya sementara begitu ya. Baru pemanasan belum ramai ya sih, biasanya baru agak ramai 11:04. Di paling nggak ini pengantar dulu aja ya. Nah mungkin sambil mengingatkan yang nanti kita kan PPM-nya tanggal 1 Juni nih, itu siapa saja yang bisa datang atau tidak bisa datang.
Karena ini saya akan memberikan tugas kelompok ya. Kalau kemarin yang datang pas pertemuan tatap muka yang sebelumnya, itu saya buat sistemnya teman-teman presentasi, diskusi kelompok kemudian presentasi. Nah, itu kan presentasinya yang dadakan gitu ya, persiapannya juga sebentar. Nah, untuk yang nanti tatap muka tanggal 1, saya buat presentasi lagi, diskusi kelompok juga, tapi ini sifatnya udah lebih disiapkan. Dan ini karena sifatnya kelompok, berarti ya teman-teman harus bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kalau yang individu kan saya sudah lihat ya, kemampuan individu ketika semester 1 kemarin. Nah, di semester 2 saya lebih menekankan gimana teman-teman kerja kelompoknya seperti apa. Gitu. Belum izin majikan. Oh ya nggak apa-apa Mbak, nanti bisa didiskusikan. Terus kalau yang misalnya nggak bisa hadir ketika hari Minggu nanti ya tanggal 1, nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ini saya buat kelompok ya. Nanti ketika teman-teman menentukan kelompoknya, diusahakan satu kelompok itu ada satu orang yang mewakili yang datang bisa datang ke kelas untuk presentasi. Kan sempat saya pas yang pertemuan sebelumnya itu diskusi, kayaknya kalau online gini kan lebih banyak saya menjawab. Gantian saya mendengar suara teman-teman sambil melatih ini ya untuk teman-teman untuk terbiasa komunikasi di depan umum, di depan banyak orang. Terus juga bisa untuk melatih kritik daya kritis gitu ya, bisa tanya jawab ataupun ya terbiasa untuk ngomong di depan orang lah intinya gitu. Kalau misalnya nggak bisa datang nggak masalah Mbak, ini kan nanti kita akan tugasnya kelompok. Tugasnya kelompok itu berarti nanti saya nilainya berdasarkan kelompok, dan nanti tinggal bagaimana teman-teman semua membagi tugasnya dalam satu kelompok kan. Nanti saya jelaskan di bagian akhir, karena ini kan belum datang semua. Jadi ada 4-5 orang, kemudian nanti salah satunya minimal ya ada salah satu perwakilan di kelompok tersebut yang bisa datang untuk presentasi. Kalau misalnya yang nggak datang, nggak masalah, nanti saya nilainya berdasarkan ininya, hasil diskusi tertulisnya kan. Nanti saya bikin 2 macam, ada yang tertulis, ada yang presentasi. Nah, itu makanya kerja kelompok ini teman-teman semua harus lebih aktif lagi, lebih giat lagi, karena kelompok kan berarti nilainya yang bareng sama. Kalau misalnya yang ini kok saya usahakan untuk tetap ini ya objektif ya, walaupun saya nggak bisa datang, saya kan hak atau cukup inilah ya, paham kondisi teman-teman gitu, nggak bisa hadir. Jadi yang bisa hadir nanti itu aja yang mewakili. Tapi nanti tetap kalau bisa diusahakan teman-teman dengan kelompoknya diskusi gitu ya, diskusi bersama, karena kan nanti ada satu laporan yang harus diserahkan ke saya, dan itu satu aja dari tiap kelompok. Jadi nanti kontribusi kalian nilainya ya dari situ, gitu ya. Oke. Jadi malam ini kita cuma lebih ke pendalaman materi, jadi tidak ada bab atau materi yang baru, tapi tetap mendalamkan saja pemahaman teman-teman selama 1 semester kemarin. Jadi masih ingat kita belajar apa aja? Belum? Wah, ini ada pertanyaan lagi, sebentar dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti kelompoknya lebih suka milih sendiri atau saya yang menentukan? Jadi karena nanti saya pertimbangkan, saya nggak tahu ya siapa yang bisa hadir siapa enggak. Di minusnya mungkin nanti kok saya nggak tahu siapa yang bisa hadir atau enggak, jadi nggak tahu nanti kok tiba-tiba nggak ada yang bisa mewakili, harus ada yang ditukar. Kalau plusnya saya menentukan jadi lebih nggak pilih-pilih teman juga, jadi lebih teman-teman bisa lebih berlatih untuk dengan siapapun ya, teman satu kelompoknya bisa bekerja sama. Terus
Kalau teman-teman memilih sendiri biasanya ya jadi lebih tahu ya teman kelompoknya gimana. Tapi yang tadi kalau misalnya nggak hadir juga jadi lebih tahu. Bisa. Oh gitu. Ini beberapa mengatakan saya yang menentukan. Oh boleh, nanti kalau diskusinya lewat online bisa juga sih, nanti kalau ada yang nggak bisa hadir terus nanti disambungkan online bisa juga, nanti saya usahakan ketika diskusi hari H itu nanti ditampilkan secara online. Beberapa waktu yang lalu pas saat saya ngajar di UT itu juga gitu, ada yang harus tugas akhir presentasi dan itu tugas kelompok, dia nggak bisa datang, akhirnya pakai Skype gitu, bisa juga gitu ya. Saya yang milih, saya menentukan ya, dipilihku ini maksudnya gimana Mbak Wan? Jadi kalau ini nanti ya udah kalau gitu saya nentukan aja ya, nanti saya kabari besok kelompoknya siapa aja gitu. Terus saya nanti menilainya nggak cuma dari tulisan aja, tapi juga nanti hasil akhirnya gimana. Nah, pokoknya kan karena ini kelompok berarti kan kerja sama tim, kekompakan gitu. Nah, nanti bisa teman-teman inilah lihat lagi ya, insya Allah besok saya. Kalau memilih sendiri jadi tidak bisa baca menyesuaikan dengan yang lain. Oh iya betul Mbak. Jadi biar bisa ketemu dengan beragam orang ya. Oke. Jadi itu sebentar ya, nanti detailnya setelah materi malam ini selesai nanti baru kita diskusikan lagi tadi terkait dengan pembagian kelompok. Oke. Jadi kalau teman-teman masih ingat semester 1 kemarin kita sudah pernah membahas ya tentang 2 bab. Ada 4 bab sangat total. Tapi yang pertama itu lebih ke pengenalan awal ya tentang sosiologi. Nah, kemudian ada juga tentang nilai sosial dan norma sosial. Masih ingat? Kalau karena banyaknya kelas ya tiap hari ya teman-teman, jadi mungkin udah pada lupa nilai sosial dan norma sosial itu seperti apa. Jadi, nanti kaitannya yang pas tugas itu ada juga sama ini, jadi teman-teman bisa belajar lagi. Kemudian yang kedua interaksi sosial dan dinamika sosial, itu yang nanti akan saya sampaikan malam ini ya untuk didalamkan, dan ini juga sebagai bekal buat teman-teman untuk mengerjakan tugas nanti, tugas kelompok yang tadi saya sampaikan, karena tugas kelompok ini nanti berdasarkan dua hal ini, 2 bab yang akan kita diskusikan bersama malam ini. Dan nanti ada beberapa kriteria ya supaya teman-teman tahu apa saja kriterianya dan bagaimana sebaiknya gitu. Ingat-ingat lupa, dibuka lagi bukunya. Oke. Jadi terkait dengan nilai sosial ya dan norma sosial. Jadi ini saya salah satu yang saya suka dari buku BC ini memang ada ini ya diagram untuk lebih memahami, ada data konsepnya. Jadi teman-teman kemarin sudah dapat tambahan ilmu ya, tambahan pengetahuan yang awal dari modul yang sudah diberi. Nah ini saya kasih suplemen ya, kasih tambahan supaya lebih memahami lagi. Oh ini apa kebanyakan materi, kok ada gambar lucu-lucu. Ya nanti ini besok-besok saya bikin ada banyak gambar juga gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi teman-teman sedikit review ya tentang materi nilai sosial dan norma sosial. Jadi dari sini teman-teman lihat ada struktur bagan ya. Ini tentang konsepnya itu bagaimana sih nilai sosial itu ini disebutkan ini dari paling ujung kiri atas tuh bisa dilihat ada tolak ukur nilai
manfaat bagi masyarakat, kemudian ada juga pembagian nilainya apa saja, kemudian sumber nilai itu dari mana, kemudian peranan nilai. Nah, ini nanti akan ini ya, menjadi dasar teman-teman pemahaman sehari-hari kita, karena bagaimanapun kan nggak ada yang bebas nilai ya. Bebas nilai itu maksudnya gimana? Jadi nggak ada yang misalnya mengatakan netral itu nggak ada. Mengatakan netral pun itu sudah ada nilai tersendiri. Gitu. Jadi memang nilai sosial itu menjadi pegangan atau dasar bagi masyarakat gitu. Dan dalam mengukurnya seberapa jauh atau seberapa besar nilainya itu dilihat dari seberapa besar manfaat yang diberikan. Kemudian nilai-nilai juga ada nilai material, ada nilai vital, ada kerohanian. Kemudian tadi sedikit sudah dibahas sumber nilainya, Tuhan, masyarakat, individu. Ayo buka lagi modulnya yang lama. Bisa ambil baca-baca juga ini yang modul dari BSE gitu ya. Kemudian peran nilai petunjuk arah sikap dan tindak. Kemudian sebagai pemandu ya, serta pengontrol sikap dan tindakan manusia, juga termasuk untuk memotivasi manusia. Jadi kalau misalnya ditanya nih teman-teman pribadi, nilai sosial apa sih yang dipegang? Halo? Yang kira-kira nilai yang dipegang buat teman-teman misalnya atau dari khas daerah masing-masing nih, nilai sosial apa sih yang masih dipegang teguh oleh masyarakat? Ini walaupun nggak bisa ngomong teman-teman bisa ini ya sambil ngetik. Ya, kawanan, agama, kemudian agama dan kemanusiaan. Ada lagi yang lain apa? Mana jawabannya? Adat. Terus apa lagi nilainya? Agama, budaya, yang lainnya apa lagi? Kalau di Taiwan apa nilai-nilainya? Ini sopan santun juga. Ya, macam-macam ya. Jadi nilai-nilai yang sudah teman-teman pahami ini karena bagaimanapun menjadi dasar dari kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimanapun ketika teman-teman beraktivitas, bertemu dengan orang lain, itu pasti ada nilai yang dibawa dan teman-teman bisa menilai ini baik atau buruk atau bagus atau tidak, itu kan berarti ada nilai yang dipegang. Benar atau salah itu juga termasuk. Jadi makanya karena relatif tadi seringkali ya terjadi perbedaan pendapat gitu ya karena adanya nilai-nilai sosial. Nah, makanya sosiologi itu kita untuk bisa memahami ya keadaan masyarakat di sekitar kita, nggak cuma di Indonesia tapi termasuk juga di Taiwan. Jadi teman-teman bisa untuk lebih memahami itu seperti apa. Jadi seperti ada yang nanya kok warna di buku apa di modulnya warna ungu, tempat saya warna pink. Mungkin ini ada perubahan apa ya teknis. Ada kalau dari saya ini ambil print screen, jadi mungkin ada perubahan ketika proses ini juga ya. Paling enggak tadi sudah ada bayangan ya nilai sosial itu seperti apa. Nah, kalau jadi diingat-ingat lagi kan nilai itu bermula dari diri sendiri juga ya. Apalagi dalam proses sosialisasi yang bermula dari keluarga, kemudian tadi dipahamkan tentang nilai-nilai itu seperti apa. Nah, itu nanti makanya ketika semakin bertumbuh dewasa, kemudian lebih memahami orang lain ya, ataupun permasalahan yang dihadapi sehari-hari, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya nilai sosial. Gitu ya. Karena sekali lagi ditekankan peran nilai itu sebagai petunjuk arah dalam bersikap, kemudian juga bertindak, juga sebagai pemandu gitu ya, untuk mengontrol juga sikap dan tindakan, kemudian dan memotivasi manusia. Nah ini bisa teman-teman langsung bayangkan atau kira-kira apa saja sih yang disebut sebagai melanggar nilai sosial.
Kemudian selanjutnya ada norma sosial. Nah, norma sosial ini dibagi-bagi ya, ada kalau misalnya daya ikatnya. Jadi cara, kemudian kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, itu pembagian tentang norma berdasarkan daya ikatnya. Kalau saya nggak mengingat-ingat lagi apa sih pengertian dari nilai sosial atau norma sosial, bisa silakan dibuka modulnya ketika semester 1 kemarin gitu ya. Jadi di sini lebih ke pendalaman saja. Oh ya, ini tambahan. Oh ya, bisa untuk mengerem perilaku juga. Ya, betul sekali Mbak. Jadi kalau adanya nilai-nilai dan termasuk kalau norma sosial itu juga akan menjaga ya dari keteraturan masyarakat gitu. Nanti bicara kebiasaan katakanlah ada di sini. Oke, selanjutnya macam norma sosial, ada agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, hukum. Ini juga sudah pernah dibahas bagaimana norma-norma tersebut, dan ada juga ya kalau saya teman-teman ingat kaitannya antara nilai norma itu bisa saja berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain di Indonesia, ataupun kadang pun di Indonesia pun kalau saat beda suku juga akan ada perbedaan di nilai sosial dan norma sosial gitu. Oke. Kemudian peran norma sebagai pedoman orientasi kehidupan warga masyarakat dan menentukan tingkah laku individu. Nah, ini kadang kalau misalnya mau semau gue gitu ya, mau sesukanya kita dalam bertindak, itu tentu nanti akan menimbulkan banyak konflik ya, ketidak terimaan gitu. Oh, tidak semua orang akan bisa menerima itu kan, karena kalau mau sebebas-bebasnya itu nanti banyak kan hak-hak orang lain yang akan terlanggar. Jadi fungsi dari nilai sosial, norma sosial itu nanti akan sangat berpengaruh gitu ya dalam konteks mulai dari individu pribadi sampai juga dengan negara, bahkan bisa juga sampai ke tingkatan internasional gitu ya, antar negara. Oke. Kemudian itu kan yang nilai dan norma sosial. Nah, ini yang malam ini kita bahas lagi juga terkait dengan interaksi sosial dan dinamika sosial. Jadi kalau untuk konsep-konsepnya secara detail bisa dibaca di buku, dan ada beberapa juga sudah disampaikan ketika semester lalu. Jadi di sini tentang syarat paling kiri atas ya, syarat interaksi sosial dan adanya kontak sosial dan komunikasi gitu ya. Kalau misalnya mau berinteraksi tapi nggak ada orang lain gitu ya, kita nggak temu siapa-siapa, cuma sendiri, nggak bisa berinteraksi. Kemudian pun kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya nggak ada komunikasi ya, walaupun kita sudah ada kontak sosial, udah ketemu orang ya, di jalan, di pasar, segala macam, tapi kalau misalnya nggak adanya komunikasi, cuma diam-diam aja ya, itu namanya belum terjadi interaksi sosial. Kemudian faktor pendorong interaksi sosial ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Nah, ini detailnya bisa dibaca sendiri ya di modul, dan juga sudah sempat dibahas juga di semester yang lalu. Nah, ini hal-hal yang istilahnya menjadi urut-urutan proses dalam interaksi sosial. Baik. Interaksi sosial itu nanti akan dibagi-bagi ya dalam hal bentuknya. Kalau misalnya dalam ketemuan orang, baik pun secara individu maupun dengan kelompok gitu ya, rame-rame, itu bisa menimbulkan dua mata uang juga gitu ya. Interaksi itu bisa saja menghasilkan hal yang positif, ada juga hal-hal yang negatif. Nah, ada di sini disebutkan keteraturan sosial ya. Keteraturan sosial itu tentang kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi. Istilah-istilah ini sempat
dibahas semester lalu, dan nanti ini menjadi dasar juga ya dalam teman-teman nanti mengerjakan tugas gitu Kak. Kemudian yang kedua ada konflik sosial. Nah, kalau misalnya ada keteraturan sosial ya adem ayem gitu. Ada juga yang namanya konflik, ya namanya berinteraksi kan nggak mungkin seumur hidup cuma ayem-ayem aja. Pasti ada saat-saat berkonflik ya. Konflik itu maksudnya nggak harus dibayangkan besar senjata besar, senjata api bukan. Tapi di sini konflik itu bisa berupa persaingan, kemudian ada kontroversi, pertentangan, beda pendapat, betul Mbak, bisa juga. Itu pasti akan terjadi dalam sebuah interaksi sosial. Jadi kalau misalnya baca mulus-mulus aja itu sangat tidak mungkin, jarang kalau misalnya suatu interaksi tidak terjadi yang namanya tadi perbedaan itu tidak terjadi. Oke. Terus ada namanya juga terkait dinamika sosial. Nah, dinamika apa ini? Halo, masih di situ semua? Ini sambil ngecek siapa tahu ketiduran. Dengar suara saya malam-malam, semoga nggak bikin mendayu-dayu ngantuk. Oke, dinamika sosial. Jadi dinamika sosial ini setelah adanya interaksi kan akan ada namanya bumbu-bumbunya dan istilahnya gitu ya. Dinamika dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian kelompok sosial ya, dinamika sosial itu dibagi menjadi beberapa ya, ada yang namanya kelompok gitu ya. Kelompok itu nanti ada yang kelompok sosial teratur, ada kelompok sosial tidak teratur. Gemeinschaft sama Gesellschaft itu juga udah pernah kita bahas ya, istilahnya kalau waktu itu kita gotong royong. Terus ada tatang bayar, nah itu istilah-istilahnya mungkin akan sangat sering kita dengar gitu ya dalam pelajaran sosiologi. Kemudian kelompok sosial tidak teratur itu ada kerumunan atau di publik gitu, di masyarakat umum. Kalau kelompok sosial teratur itu kan udah jelas ya, ada organisasinya, ada pengaturannya segala macam. Kemudian kelompok sosial tidak teratur ya adanya rame-rame gitu ya, orang berkerumun. Saya jadi ingat kemarin es krim, pembagian es krim, kerumunan banyak orang gitu ya. Terus terkait dengan publik itu maksudnya banyak orang. Terus kalau ada pertanyaan, dinamika itu perubahan apa keberagaman Ibu? Dinamika itu lebih ke proses Mbak, jadi bukan tentang macam-macamnya ya, ataupun tentang perubahan. Dinamika itu istilahnya, kok saya membahasakannya dinamika itu pahit manisnya, asam lawannya asam pahit bukan, pahit manisnya, asam asinnya. Jadi dinamika sosial itu adalah bagaimana ya proses berinteraksi gitu. Nah ini kan dilihat kalau misalnya dari sisi kelompok, lembaga sosial, perubahan sosial itu nanti seperti apa. Ya, kemudian ya gerombolan, jadi ingat tadi gerombolan. Kalau misalnya kemarin pas kelompok sosial tidak teratur kan ketika ada satu tujuan yang sama gitu ya. Ingat pembagian es krim. Pembagian es krim, orang-orang kan pengen nyobain es krim, apalagi gratis gitu. Nah, kemudian mereka jadi berkumpul bersama di taman, ada juga di kantor pemerintahan segala macam ya, rame-rame, dan itu sifatnya sementara. Nah itu yang sifatnya kelompok sosial tidak teratur. Kemudian
Oh, suaranya putus-putus. Yang putus-putus, yang merasa putus-putus semuanya atau cuma satu? Oh, mungkin kalau gitu berarti Mbak Santi jaringannya ya. Silakan dikata nanti bisa didengar lagi rekamannya. Oke. Kemudian kalau soal kelompok sosial teratur itu ingat ya yang desa kota, kemudian gotong royong, kemudian organisasi segala macam. Nah itu termasuk di dalam tadi dinamika sosial ya, ada kelompok tadi. Kemudian lembaga sosial, ada syarat terbentuknya lembaga sosial itu juga sudah kali bahas. Kemudian yang terakhir ada perubahan sosial. Jumlah ini ya, perubahan sosial itu terjadi ketika apa? Perubahan sosial kalau misalnya endogen itu gini, faktor pendorong endogen itu maksudnya dari dalam masyarakat atau kondisi lingkungan di situ. Gitu. Kalau eksogen ekso itu luar, itu ya, gen itu pendorong faktor pendorong endogen dan eksogen. Jadi kalau misalnya bisa terjadi suatu perubahan sosial, itu bisa dilihat kalau dari dalam itu tadi jumlah penduduknya ya, jumlah penduduknya apakah banyak atau sedikit, kemudian bertambah atau berkurang. Kok bisa tahu nggak contoh misalnya kenapa penduduk bisa berkurang itu gimana penduduk? Apa penyebab jumlah penduduk itu berkurang itu karena apa? Ada yang bisa kasih contoh? Halo? Ya, mengurangi kelahiran, imigrasi ya, apalagi? Jadi ya karena mengurangi kelahiran, ya ini ya ingat pernah kita diskusikan kayak kasus-kasus di negara-negara maju, termasuk di Taiwan itu jumlah penduduknya semakin mengecil ya karena tadi mengurangi kelahiran karena tidak mau punya anak itu. Kemudian ya tadi sudah disebutkan karena imigrasi ya. Imigrasi berpindahnya dalam artian misalnya gampang aja satu desa ya, desa di tanah air kan kadang satu desa itu bisa saja semuanya pada berimigrasi pada bekerja ke luar negeri atau bekerja di ibu kota. Nah tentu saja misalnya kan yang muda-muda kan biasanya nah itu akan mengubah tatanan sosial yang ada di desa tersebut. Nah itu akan menyebabkan perubahan sosial juga. Kemudian Mbak Liwi, sistem efisiensi yang anut pribadi manusia, maksudnya gimana Mbak? Sistem efisiensi? Saya kurang paham pernyataan. Jadi tadi ya, jumlah penduduk selain tadi migrasi, kelahiran, ada juga hal-hal lain, misalnya ada perang. Perang itu juga akan menyebabkan perubahan sosial kan? Tiba-tiba orangnya nggak hanya jumlah orangnya berkurang karena banyak yang meninggal karena peperangan tersebut. Kemudian kalau lihat perang usai itu kan tentu akan menyebabkan perubahan sosial yang sangat luar biasa di dalam masyarakat. Kemudian selain perang apa ya, bencana alam itu juga. Lagi kok bencana alamnya skalanya besar sekali, misalnya kayak terjadi di Aceh, itu tsunami. Itu kan juga bencana alam itu kan menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal ya. Kemudian otomatis kan jumlah penduduknya akan berkurang. Itu tentu akan mengubah masyarakat yang ada di sana. Kemudian penemuan baru itu juga saya agak lupa istilahnya. Inovasi gitu ya, penemuan baru, inovasi nggak cuma hanya gadget gitu ya, tapi misalnya hal-hal lain itu juga akan menyebabkan adanya perubahan sosial. Gampangnya aja HP. Dulu HP saya ingat banget tahun 2000-an awal itu yang punya HP rasanya udah luar biasa gitu ya, udah sugih banget lah istilahnya.
karena selain HP-nya memang mahal, terus masih jarang, terus juga nomor SIM card-nya juga mahalnya minta ampun. Saya ingat dulu 500.000 apa ya, itu cuma buat itu uh, apa SIM card HP. Tapi kalau dengan adanya penemuan baru, ada HP udah semakin canggih, semakin murah, itu juga nanti akan menyebabkan perubahan sosial juga. Gampangnya, contohnya gini deh, karena mudah punya akses komunikasi ya via HP, jadi kalau misalnya ada perubahan atau informasi tertentu itu bisa cepat sekali ya, apalagi dari Facebook gitu, dari internet. Jadi orang dengan mudah men-share lah. Itu kan salah satu bentuk ini penemuan baru, kemudian teknologi gitu ya diterapkan, dan akhirnya itu akan mempengaruhi, istilahnya saya lihat tuh kayak orang-orang tuh jadi lebih fokus sama HP gitu ya, walaupun misalnya lagi berkumpul tapi udah sibuk dengan HP masing-masing gitu. Itu salah satu dampak adanya perubahan inovasi. Kan kadang juga lebih akrab di dunia maya gitu, tapi kalau di dunia nyata nggak terlalu ini deket. Oh, maksudnya warga tidak punya anak karena menganggap banyak dan membuat. Oh iya, betul sekali Mbak. Jadi saya sempat ngobrol dengan beberapa teman orang Taiwan, juga banyak sekali yang mengatakan itu, bahwa kalau punya anak itu biayanya terlalu besar sehingga mereka milih untuk punya hewan peliharaan daripada punya anak. Oke. Oke, terus selanjutnya ya, misalnya saya sambil baca pesan dari teman-teman. Oh ya, lanjut, ada pemberontakan dan revolusi. Ini juga ingat reformasi atau aksi yang terjadi Mei 1998. Teman-teman waktu itu udah pada gede belum? Atau masih ada yang masih imut-imut juga? Reformasi itu apa? Oh ya, oke. Reformasi itu suatu intinya adalah perubahan gitu ya. Cuma kalau untuk konteksnya tadi saya sampaikan, adanya reformasi di dalam negara kita gitu ya, ada perubahan atau pergantian kekuasaan gitu ya. Dan mereka mau mengubah sistem yang mungkin, atau mengubah nilai lah, itu juga untuk mereformasi itu dengan mengganti gitu ya. Dulunya kalau misalnya teman-teman masih ingat tahun 98 itu ada presidennya diturunkan, maunya reformasi, jadi hak-hak presiden itu diubah, jadi segala macamnya menggantilah, jadi enggak mengembalikan itu, istilah mengembalikan pada yang seharusnya. Reform, reformasi, formasi itu kan ini ya, gimana ya, susunan aturan gitu ya. Itu misalnya kalau ada di depannya, sorry agak belajar bahasa. Itu maksudnya untuk pengulangan gitu, mengulang formasi. Jadi mereformasi, mengatur ulang, menata ulang, mengubah gitu ya. Itu maksudnya reformasi. Kasus 98 masih penasaran ya, rame banget. Wah, masih pakai imut-imut tadi ya. Waktu itu masih kelas 1 SD. Saya udah kelas 6 SD. Tapi dulu memang karena masih SD ya, nggak terlalu paham kenapa kok ada rame-rame di Jakarta. Oke. Kok revolusi, keberontakan apa? Keberontakan itu kok misalnya ada terjadi protes, tapi dengan caranya cenderung lebih ini negatif gitu ya. Gitu. Kemudian revolusi ya, revolusi itu sesuatu yang massal, yang besar-besaran. Kalau reformasi itu biasanya hanya perubahan di bidang tertentu. Tapi kalau revolusi itu adalah kayak perubahan atau perbaikan total gitu. Contohnya, pernah dengar revolusi industri?
Ada yang pernah dengar revolusi industri? Ya, revolusi industri kapan? Ayo. Revolusi industri itu maksudnya kenapa? Jadi itu memang di Inggris ya kasusnya ada. Jadi itu sebagai salah satu titik balik bisa dikatakan titik balik dari titik perubahan dari sejarah peradaban manusia juga. Di revolusi industri itu awalnya kan kalau mengerjakan sesuatu ya barang di pabrik-pabrik itu biasanya kan pakai tenaga manusia. Mungkin dengan ada reformasi industri itu udah mulai tergantikan dengan mesin karena dianggap lebih efektif, efisien, lebih cepat seperti itu. Terus konflik itu juga ya, konflik itu akan menyebabkan adanya perubahan. Tapi kok konfliknya skala besar, jangan sampai ada konflik. Terus lanjut faktor tadi eksogen dari sisi luar ya. Ada kontak budaya, jadi biasanya orang-orang yang kita kenal itu cuma dari negara kita saja, contohnya asli Jawa yang ketemu sama wong Jawa tok gitu. Tapi ketika ada kontak budaya, kita ketemu dengan orang dari Taiwan, orang-orang dari negara lain, itu kemudian kita cenderung saya lebih menerimanya itu nanti akan menyebabkan perubahan sosial juga. Kemudian kondisi alam tadi yang saya sempat bilang tentang bencana alam segala macam itu di luar kemampuan manusia. Kemudian peperangan juga itu akan menyebabkan adanya perubahan sosial. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini memang materi nggak terlalu banyak karena saya lebih ingin mengulang saja materi-materi kemarin. Nah, kita habis ini lebih banyak diskusi, kemudian sambil ngomongin untuk penugasan. Yang baru mungkin ada yang baru datang ya, baru gabung. Jadi insya Allah tanggal 1 Juni ya pertemuan tatap muka yang kedua itu nanti akan ada yang namanya presentasi lagi, dan itu sifatnya presentasi kelompok. Terus nanti ada juga ini ya tugas pembagian tugas masing-masing. Ada 5 orang nanti dia ngerjain apa aja. Dan saya lihat di absen terakhir tuh ada total siswa ada 22. Jadi saya memperkirakan nanti untuk membuat kelompoknya sekitar 4-5 orang. Jadi kan ada yang mungkin 5 orang, ada yang mungkin 4 orang gitu. Tapi nggak boleh kurang dari situ. Oh, jadinya 20 siswa ya? Oh, yang 2 mundur. Oh, yang saya konfirmasikan lagi ya. Oh, masih sama Eka mundur. Oh, ya, makasih. Ada pertanyaan kok masih kasusnya belum terungkap ya, yang 9 data. Itu terlalu complicated, jadi terlalu susah. Mungkin ada banyak itu data yang atau informasi rahasia yang belum bisa dikabarkan secara mungkin nggak bisa. Oke, kemudian tadi udah terdiri 4 orang. Kemudian tadi tugasnya pertama diskusi kelompok ya. Di besok saya umumkan nama-namanya siapa aja dalam satu kelompok. Kemudian nanti kalian diusahakan untuk diskusi sendiri ya. Bisa ngobrolin sama teman lewat apa saja, lewat Skype, lewat Facebook atau lewat yang lain. Terus nanti diskusinya waktunya adalah mulai dari diumumkannya nama pembagian kelompok
sampai nanti hari H. Kemudian nanti akan ada namanya presentasi ya saat tatap muka nanti, karena saya benar-benar ingin mengeksplor bagi teman-teman yang ini apa tadi? Ya, kelompoknya nanti saya menentukan. Tugasnya meneliti kasus apa? Ya, ada kasusnya nanti habis ini saya sampaikan. Di presentasi saat tatap muka 1 Juni ya, nanti ketika saya sudah menjelaskan tugasnya, silakan didiskusikan dengan teman-teman ya satu kelompoknya. Siapa yang bisa hadir, siapa yang tidak, nanti dikabari saya siapa yang nggak bisa hadir. Dan bagi yang hadir nanti harus mewakili temannya. Terus nanti setelah tadi diskusi ya, jadi sebelum hari H kan harus teman-teman harus diskusi dulu. Kemudian hari H presentasi, nanti silakan sampaikan dengan gaya apapun, mau pakai PowerPoint juga boleh, terserah. Kemudian ya ditulis dalam sebuah laporan. Nah, saya sangat suka. Jadi gak usah rame-rame ngerjainnya, jadi cukup 1 orang aja atau 1 koordinator lah, yaitu satu kelompok itu 1 laporan. Jadi maskotnya silakan, maskot kelompoknya itu nanti menyerahkan. Kemudian ya bukan maskot, koordinatornya gitu ya. Kemudian nanti yang lain-lainnya silakan berbagi tugas. Kemudian ini saya sampaikan sepanjang 5 halaman. Sampai 5 halaman. Ini sedikit ya kan, antara 4 orang atau 5 orang. Nah, ya bisa bagi-bagi tugas nanti nulisnya gimana. Terus 5 halaman itu sedikit enggak? Masih sedikit. Ya, nanti karena bagi tugas saya sama kelompoknya, jadi insya Allah tidak akan berat gitu. Terus banyak amat nanti dikumpulkannya laporan tertulisnya tanggal 4 Juni hari Selasa ya, lewat Facebook atau email saya juga boleh. Jadi kenapa ini yang laporannya itu malah terakhir? Karena kan nanti ketika pas habis diskusi kemudian melakukan presentasi kan akan ada pertanyaan, masukan segala macam, itu nanti akan disampaikan lagi. Ngerjainnya online nanti dibahas pas ketemuan gitu. Oh silakan Mbak, nanti bisa diatur saja masing-masing kelompok gimana baiknya. 5 halaman pakai kertas A4 Mbak. A4 itu standarnya yang komputer gitu ya, pakai Word. Terus tanggal 1 harus sudah jadi. Jadi gini Mbak, jadi prosesnya adalah kalau tulisannya, laporannya itu nanti dikumpulkannya tanggal 4 Juni. Presentasinya memang tanggal 1. Jadi pas lagi tatap muka itu nggak harus tulisannya kan bisa belakangan, tapi ketika diskusi ataupun presentasi itu bisa disampaikan langsung. Nah nanti kan juga akan ada masukan, maka dari itu kan hasil akhirnya itu dikirimkannya hari Selasa tanggal 4 Juni. Selasa ya, saya Rabu salah. Berarti sebelum TTM ya harus didiskusikan dulu Mbak sama kelompoknya ya. Saya bagi kelompoknya besok, nanti kalau ada masukan yang lain silakan kabari ya. Ini untuk melatih teman-teman berkoordinasi dengan teman sekelompok. Kan kadang ada yang memang jago kalau sendirian, tapi kalau tim untuk kerja tim itu masih belum. Jadi makanya perlu dilatih juga nih teman-teman membiasakan diri dengan segala macam karakter orang juga. Oke, ini topiknya ya. Topiknya nilai sosial dan norma sosial dalam interaksi sosial. Wah, apa nih maksudnya? Jadi tadi kan sudah disebutkan awalnya nilai sosial dan norma sosial kan.
Ini saya ingin mengetahui bagaimana teman-teman melihat kondisi orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan, terus melihat dinamikanya bagaimana terkait nilai sosial dan norma sosial. Nah, ini masyarakat Indonesia yang di Taiwan aja biar nggak terlalu susah. Terus dilihat apa saja nilai-nilai sosial dan norma yang masih dipegang oleh orang tersebut. Kemudian kalau yang interaksi tadi itu ya, ada entah siapapun lah, berinteraksi dengan siapapun itu jadi masuk juga. Ya kalau tadi memang nggak semuanya bisa datang ke TTM ya, tapi makanya diharapkan harus mengetahui siapa yang bisa datang, siapa yang enggak. Nah, minimal satu kelompok ada satu orang gitu, yang bisa presentasi. Kemudian penilaiannya itu kok dilihat secara menyeluruh lah, cuma dari ini. Oke, jadi tadi fokus utamanya ini ya, masyarakat Indonesia di Taiwan. Kemudian coba dilihat nilai sosial dan norma sosialnya apa yang masih dipegang mereka. Kemudian bagaimana mereka melakukan menerapkan tadi nilai-nilai dan norma itu dalam keseharian mereka dalam berinteraksi, masuk dinamika sosial. Dinamika apa, Bu? Dinamika itu namanya proses ya, dalam suatu proses ya. Bagaimana tadi saya bilang kan istilahnya lebih kayak cenderung rasanya gitu ya, rasa-rasa atau warna-warni gitu ya, dinamika sosial apa saja yang terjadi dalam masyarakat lah itu sih. Ada konflik gitu, itu masuk salah satu dinamika. Bagaimana orang-orang Indonesia ya, tadi saya ulangi, objek utamanya orang Indonesia yang ada di Taiwan, dan bentuknya adalah cuma orang per orang, tapi kok bisa organisasi. Mungkin ada teman-teman yang jadi pengurus gitu ya, bisa itu diambil sebagai studi kasus. Kemudian nilai interaksi ya, interaksinya bagaimana, apakah baik atau kurang. Kemudian bagaimana jumlah bisa ini ya dilihat lebih lanjut informasi detailnya di modul di buku. Oke, itu topiknya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi ada nanya ini sampai jam berapa? Ini karena mohon maaf teman-teman, saya malam ini mungkin cuma bisa 1 jam ya. Insya Allah pekan depan hari Selasa ya, Selasa atau nanti ditambahin setengah jam nggak apa-apa ya, jadi 2 jam total. Ini karena saya untuk hari ini agak badannya agak kurang enak, mobilisius. Jadi mungkin malam ini kita cukupkannya sampai jam 10. Nanti setengah jamnya saya undang, saya harapkan minggu depan atau pertemuan mendatang gitu ya. Terus ya nanti kelompoknya saya bagi besok saya umumkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa diskusi. TPM kan 1 Juni, jadi paling nggak punya waktu sekitar hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu untuk persiapan gitu. Sosiologi itu rumit ya, tergantung mungkin gini, sebenarnya bukan rumit yang, mungkin rumitnya karena semuanya sifatnya dinamis ya. Dinamis itu akhirnya berubah-berubah juga. Dinamika itu saya bikin susah. Dinamis itu gimana ya? Kalau matematika kan waktu seperti yang saya bilang, matematika 1 tambah 1 jelas sama dengan 2 gitu ya, lebih jelas pasti jawabannya.
Tapi kalau dalam sosial itu kan memang lebih apa ya, nggak ada yang namanya mutlak iya, mutlak salah, mutlak benar, itu enggak. Pendapat juga bisa beda-beda. Nah itu makanya kelihatannya jadi rumit itu ya karena penuh dengan ketidakpastian. Tapi asiknya adalah karena ini sangat dekat dalam keseharian kita ya, dan teman-teman mungkin nggak merasakan secara langsung. Tapi, tapi sebenarnya pernah dilalui atau pernah dialami gitu. Sosial belajar ngomong salah satunya. Oh ya, ini kok ada nggak ada ketemu sama teman susah nyambung ngobrolnya. Ya mungkin nanti bisa didiskusikan dalam ketikan, bisa didiskusikan dalam bentuk Skype, line, WhatsApp, ataupun yang lain-lainnya. Gitu ya. Terus sosiologi itu menariknya, kalau buat saya pribadi memang sangat menarik gitu ya, mungkin karena saya senang. Karena tadi manusia itu unik gitu ya. Ketika bisa menilainya dalam satu masyarakat atau budaya-budaya masyarakat itu juga berbeda-beda, itu bisa dipahami, menarik lah gitu. Proses warna-warni perjalanan hidup. Untuk jadi gini Mbak, 5 halaman itu satu kelompok, nggak cuma perorangan. Kalau berarti kan sebenarnya satu kelompok berlima, 5 orang. Kalau dibagi-bagi tugasnya, jadi nggak satu orang yang ngerjain, itu kan satu orang satu halaman, kan dikit Mbak. Gitu. 5 lembar itu bukan semuanya, jadi maksudnya bukan satu orang mengerjakan 5 lembar itu, enggak. Jadi harus ada yang mengkoordinasi atau bagi tugas tadi per kelompoknya gimana baiknya gitu. Itu ini halaman berapa? Oh nggak pakai halaman Mbak. Ini sedang diskusi tentang tugas. Mungkin nanti bisa tolong di ini ya. Nanti saya posting juga deh tugasnya di Facebook bagi yang belum bisa hadir malam ini. Oh nih, nah jarang ya chat di line. Oh boleh juga Mbak, silakan bikin grup line. Jadi biasanya kalau gosip diganti buat diskusi kelompok. Dan kalau bisa satu kelompok beda-beda, per kelompok itu beda-beda topiknya ya. Ini kan dinamika sosial masyarakat Indonesia, bisa secara umum, bisa secara khusus. Secara khususnya misalnya ada organisasi tertentu gitu yang teman-teman mau pelajari nilai sosial dan normanya bagaimana, atau orang-orang dari mana, itu bisa juga. Terus kalau yang misalnya yang ngetik satu kelompok satu orang boleh nggak? Oh, boleh, terserah. Pokoknya nanti pengaturannya, pembagian tugasnya silahkan didiskusikan dengan masing-masing kelompok. Baiknya seperti apa, siapa mengerjakan apa, dan diharapkan kalau bisa semuanya ya mengerjakan, membantu lah proses. Karena kan memang apa ya, di satu sisi saya ingin memahamkan tentang pentingnya teamwork gitu ya, bekerja secara tim. Kemudian bagaimana nanti caranya menghandle perbedaan ide gitu. Nanti kalau misalnya memang mau ditugaskan satu orang saja yang menuliskan, silakan. Asalkan dia mau nggak ngetiknya gitu. Ini intinya ya bisa nanti per orang ngetik sendiri-sendiri, nanti baru digabung. Topiknya bisnis, terserah Mbak. Nanti intinya adalah pokoknya kata kuncinya nilai sosial ya. Saya ingin melihat bagaimana masyarakat Indonesia di Taiwan dari sisi nilai sosial, norma sosial dalam berinteraksi. Jadi masyarakat Indonesia apa saja sih yang mengalami perubahan kayak gitu di sini.
Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya, nanti sama teman-temannya silahkan ini ya didiskusikan besok saya kirim. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi intinya tadi kalau misalnya ada yang terlambat, tadi kita membahas semua kayak pendalaman materi aja, mengingat kembali gitu ya. Hari pertama, semester pertama kemarin. Kemudian ini saya untuk semester 2 ini menekankan untuk tugas. Ya memang apa kalau misalnya tadi ada yang belum paham, saya share di Facebook. Ada tunggu nilainya. Ya siap ya. Ikut aja. Oke, nanti pertanyaan lebih lanjut nanti bisa nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa Mbak, ini apa langsung bisa kok bertahan beberapa menit lagi. Masuk angin lagi nih beberapa hari terakhir. Jadi intinya nanti siap-siap ya, tugas kelompok, satu tulisan aja. Presentasinya juga nanti kok bisa diusahakan ada yang mewakili, kalau nggak bisa hadir. Yang penting ada yang mewakili, nanti pas hari H presentasi juga bisa online juga saya sambungkan, jadi teman-teman bisa tetap menyimak gitu ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, memang harus banyak minum air putih. Kurang minum juga. Lagi ada acara di kampus juga soalnya jadi. Oke, jadi kalau saya nggak ada pertanyaan, mohon maaf ya saya sudahi lebih cepat berapa menit nih? Lebih cepat setengah jam. Silakan dibaca-baca ya buku BSE-nya yang saya sudah share itu. Terus itu beberapa hal memang mirip ya, topik yang sama dengan buku modul yang sudah teman-teman pegang. Tapi ada beberapa yang tambahan-tambahan kayak contohnya supaya teman-teman lebih memahami. Dan nanti ketika menuliskan tugas itu juga diusahakan dikaitkan ya sama teorinya, nggak cuma sekedar asumsi aja atau katanya, ataupun kayak kemarin kan sempat saya ingatkan pas tatap muka argumen-argumennya itu harus jelas gitu. Nanti ada panduan tersendiri ya ketika mengerjakan karya tulis. Dropbox-nya ditulis ulang. Oh ya, saya ini ada di ya. Ada di Facebook tadi yang ada linknya tugas saya, link tugas, link kelas. Materi PS-nya ya. Ini silakan diunduh dari situ. Yang baru baca, baru mengunduh silakan dibaca. Intinya ini untuk supaya lebih memahami ya tentang materi sosiologi. Oke. Yang lama nggak bisa dibuka, iya Mbak, ini makanya saya kasih link yang baru. Kalau nggak bisa juga mungkin bisa minta tolong temannya yang bisa download gitu ya. Tugas ini, kok tugas topik ini nggak ada di buku. Ini tugas yang soalnya dari saya, tapi berdasarkan bahan materi yang ada di buku. Baik di buku yang lama ataupun buku yang baru. Gitu.
Siap, ada lagi yang mau ditanyakan? Kok mau suruh masukin nama sama email? Oh, enggak tuh enggak. Ada yang ini, yang lainnya juga disuruh masukin nama sama email. Itu bisa siapa saja seharusnya, enggak harus. Kalau misalnya masih memang nggak bisa, besok saya coba cari link yang lain ya, share link yang cara untuk bisa teman-teman bisa mengunduhnya dari media yang lain ya, gitu. Lewat laptopnya nyar. Oke, jadi saya cukupkan sekian dulu ya. Kalau misalnya masih nggak bisa, besok saya coba cari untuk cara lain ya Mbak ya, selain lewat Dropbox. Supaya teman-teman semua bisa dapat gitu. Sama daftar nama berarti online juga ya. Maaf, utang saya banyak. Hutang janji dengan teman-teman. Belum terlaksana. Oke, udah nggak sabar melihatnya lah ya. Oke, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf ini saya gak bisa lama-lama lagi karena udah gugus. Udah gugus. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita bahas lagi ya tentang lebih mendalam. Kalau ada pertanyaan tentang tugasnya, insya Allah ketemu lagi minggu depan ya untuk online. Nanti setelah dibagi nanti saya tanya juga update-nya gimana, apa kesulitannya. Kalau saya masih ada yang belum paham. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang lainnya juga ini ya, jaga kesehatan. Semoga tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas kerja, beribadah juga. Ndang bobok. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Saya cukupkan ya. Sekian, semoga bermanfaat ya diskusi kita malam ini. Mungkin belum terlalu banyak eksplor. Insya Allah nanti saya kasih studi kasus yang lainnya kita diskusi hari Rabu. Rabu untuk lebih lanjutnya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.